Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan video pembelajaran tentang komunikasi pada klien dengan ketidakberdayaan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah tahap orientasi yang meliputi mengucapkan salam terapeutik. Permisi, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Iya, perkenalkan saya Suster Mila. Kebetulan saya yang jaga siang ini ya, yang bertanggung jawab di kamar Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Denny. Oh, dengan Bapak Denny. Tempat tanggal lahirnya berapa Pak? Tempat tanggal lahir di Jakarta 10 Mei 90. Oh ya, baik Bapak. Bapak, di sini saya akan coba berbincang-bincang dengan Bapak tentang kondisi Bapak, apa yang Bapak rasakan saat ini. Jadi keluhan Bapak yang dirasakan saat ini apa Pak? Keluhan yang saya dirasakan ya suster ya. Iya. Nah itu karena tuh kayak sakitnya tuh lama banget ya suster, nggak sembuh-sembuh. Oh iya. Sudah kayak nggak berdaya lagi nih saya, rasanya saya udah pengen putus asa, saya pengen bunuh diri aja Oh, bunuh pikiran diri saya. Pak. Oh Iya. gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak sakitnya sudah berapa lama? Sakitnya saya alami sudah 10 tahun lebih suster. Oh Cuman, gitu. iya. Terus luka yang ada di badan Bapak udah berapa lama? Oh iya, luka ya suster ya, luka di Iya. kaki itu kurang lebih Yang- udah 2 bulan. Oh, luka di kaki ya? Iya, di Luka di kaki, kaki Suster. 2 bulan ya Pak? Iya, Sebelum sakit nih Pak, terlebih kakinya, aktivitas Bapak yang sehari-hari gimana Pak? aktivitas sih sehari-hari sebelum sakit ya suster ya, masih bisa aktivitas mandiri sendiri gitu. Masih bisa sendiri. Setelah sakit ini baru dibantu sama keluarga sus. Oh, dibantu keluarga. Apa-apa semua sama keluarga, jadi saya enak. Oke. Selain ada perasaan tersebut nih ya Pak, Bapak kan merasa lelah, bahkan sempat berucap ingin bunuh diri nih Pak. Nah, dengan keadaan Bapak seperti itu, jadi apa yang biasa Bapak lakukan Pak? Biasanya sih ngambil air wudhu. Oh gitu. Iya, air Wudhu. wudhu. Oh baik, Bapak ngambil air wudhu ya. Iya. Dengan ngambil air wudhu, Bapak bisa merasa apa? Oh, kalau saya ngambil air wudhu, Sedikit. perasaan sedikit lebih tenang. Oh Suster. lebih tenang, iya baik Bapak. Nah Bapak, apa yang Bapak lakukan itu sudah benar, sudah baik. Namun di sini saya akan memberitahu ada beberapa cara lagi nih Pak untuk bisa mengatasi keluhan Bapak, pikiran-pikiran negatif Bapak di sini. Kurang lebih saya berbincang-bincang kurang lebih 10 menit boleh ya Pak? Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap kerja. Pada tahap ini, perawat mendiskusikan tentang masalah yang dialami pasien. Nah, kita akan mendiskusikan nih Pak, bagaimana mengatasi rasa lelah Bapak, ketidakberdayaan Bapak, bahkan yang Bapak sampai ingin bunuh diri nih. Iya. Nah, sekarang kita akan proses pemberian terapinya ya Pak. Sesuai dengan keluhan yang tadi Bapak sampaikan, Bapak merasa tidak berdaya, lelah gitu ya Pak. Nah, kita harus memikirkan hal-hal positif Pak yang ada pada diri kita, yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang Bapak miliki. Nah, itu bisa disebut dengan afirmasi positif ya Pak. Kita akan mulai mengidentifikasi dulu ya Pak, apa saja pikiran-pikiran negatif yang Bapak miliki sama pikiran-pikiran positif yang Bapak rasakan. Supaya nanti pikiran-pikiran yang negatif bisa dihalau Pak dengan pikiran positif yang Bapak rasakan gitu. Nah, tadi ada 3 hal pikiran negatif Bapak saya catat dulu ya. Yang pertama tadi kan Bapak merasa lelah. Yang kedua merasa tidak berdaya dengan keadaan ya. Yang keempat, yang ketiga ingin bunuh diri. Nah, lalu dari 3 pikiran negatif yang tadi saya catat, pikiran apa Pak yang paling menonjol yang Bapak rasakan? Yang paling menonjol itu saya tuh selalu berpikiran saya ingin mengakhiri hidup saja gitu. Oh, Bunuh diri, Bapak yang selalu ingin bunuh diri gitu Iya. rasanya ya Pak. Nah, sekarang coba Bapak pikirkan hal-hal positif apa nih sekarang yang Bapak rasakan dengan kondisi Bapak yang seperti ini. Bapak masih bisa ibadah? Masih bisa suster. Masih bisa. Dengan kondisi Bapak yang seperti ini masih bisa ya Pak? Masih bisa. Alhamdulillah.
Bapak masih dibantu keluarga Pak sampai saat ini? Dibantu keluarga masih, suster. Oh iya, Masih dibantu baik. sama keluarga. Keluarga masih sering mengunjungi ya Pak sampai hari ini? Iya, suster, masih. Masih sering mengunjungi ya. Nah, terus ada lagi Pak? Saya sih masih pengen sembuh dan pengen secepatnya tuh bisa kumpul dengan keluarga lagi. Oh, pengen cepat kumpul sama keluarga Iya, ya Pak? betul. Oh gitu, baik. Nah, sekarang Bapak punya 3 pikiran positif kan ya Pak? Karena Bapak tadi punya pikiran untuk bunuh diri, Bapak agamanya Islam kan ya? Selamat, Nah, suster. apa menurut Bapak itu baik atau tidak? Dan itu harus dihindari atau tidak? Kalau untuk bunuh diri sih sebenarnya sih nggak baik ya, suster ya. Iya. Jadi harus dihindari. Harus dihindari ya, suster Iya, ya. harus dihindari karena dilarang sama agama ya Pak. Iya, suster. Nah, untuk menghindari keinginan negatif bunuh diri Bapak nih, Bapak bisa melakukan hal-hal positif. Yang pertama yaitu tadi apa, ambil wudhu ya Pak. Wudhu, Bisa sholat, iya, untuk bisa ibadah, ibadah. ya. Iya, betul Pak. Tapi minimal Bapak bisa membaca istighfar ya Pak. Jika perasaan itu datang, Bapak bisa membaca istighfar dulu. Contohnya, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Saya masih ingin sembuh. Saya masih ingin bisa berkumpul dengan keluarga. Itu ya Pak. Coba ulangi Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya masih pengen sembuh, saya masih pengen kumpul dengan keluarga. Iya gitu ya Pak. Nah itu salah satu cara untuk menghalau pikiran negatif Bapak. Bapak bisa lakukan berulang-ulang sampai pikiran negatif ya Bapak itu hilang ya. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap ini, perawat akan melakukan evaluasi subjektif, evaluasi objektif, rencana tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Itu yang tadi bisa saya ajarkan ya untuk menghalau pikiran negatif yang Bapak rasakan gitu. Nah, bagaimana Bapak setelah kita berbincang-bincang, perasaan Bapak gimana? Perasaan saya sih agak lebih tenang ya, karena ada solusi. Oh, ada sedikit Ada solusi ya. sedikit solusi untuk Oh, iya yang mengatasi baik. pikiran jelek tadi. Iya. Tadi kita sudah melakukan salah satu terapi untuk menghalau perasaan negatif nih Pak yang datang. Bapak kan ada rasa ingin bunuh diri tadi ya. Nah, masih ingat nggak terapi yang tadi saya ajarkan? Namanya terapi apa? Afirmasi positif ya. Oh iya baik, afirmasi Positif positif. ya. Dengan contoh kecilnya tadi dengan mengucap Yang mengucap astagfirullahaladzim. iya. Gitu ya Pak. Ya, Nah, suster. karena ini sudah selesai, saya akan pamit. Besok kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan latihan ulang ya, untuk pikiran negatif Bapak yang lainnya, gitu. Bapak bersedia untuk besok? Bersedia, suster. Oke, Ya, suster. baik. Kira-kira besok jam berapa Pak? Mau pagi atau siang? Pagi aja, suster ya. Oh, jadi besok pagi ya. Ya, suster. Iya baik Bapak. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Iya, selamat suster. beristirahat. Terima Saya kasih, pamit suster. ya. Mari Ya, dokter. Bapak.